Jemaat yang undang bangkit berdiri, kita akan memulai peribadatan pada hari ini. Hari ini kita masuki minggu biasa ke-23. Untuk itu mari kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Marilah ibadah minggu biasa ke-23 ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Di hari perayaan Minggu Biasa ke-23 ini, Allah yang telah memanggil dan memilih kita sebagai umat yang dikuduskan dan dikasihinya, supaya dalam hidup bersama dalam suatu persekutuan dan ibadah, kita diingatkan untuk mengembangkan persekutuan dalam kasih dan tegur sapa dengan kasih. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 60, bait 1 dan 5, hai makhluk alam semesta.
Bacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 361, bait 1 dan 2, "Di salibmu ku sujud." Jemaat yang undang bangkit berdiri. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umat-Nya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Ia menghendaki supaya umat-Nya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Adapun berita anugerah seperti dalam Ibrani 9 ayat 14 dan 15 yang demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani 10 ayat 24 dan 25 yang demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Marilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama dan kedua, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa, dan kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, saya layankan. Kami bersyukur Allah Bapa Surgawi atas pemeliharaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Sungguh Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi sungguh Engkau senantiasa peduli dan mengerti
setiap apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kehidupan kami. Engkau telah memelihara dengan mencurahkan berkat-Mu, kesehatan, kebahagiaan dalam keluarga, dan juga kecukupan atas kebutuhan hidup kami, yaitu rezeki, dan semua itu kami terima melalui berkat Tuhan dalam perantaraan pekerjaan dan usaha kami. Maka pada saat ini kami boleh mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan itu. Maka Tuhan kami mohon Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini sehingga berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yakin Engkau pun akan terus melimpahkan berkat dalam kehidupan kami melalui pekerjaan dan usaha kami, sehingga kami terus penuh dengan ungkapan rasa syukur. Dan selanjutnya Bapa di sorga, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terlebih lagi kami dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Dan ketika kami pun masih dalam peribadatan bersama dengan keluarga tercinta, maka Tuhan firman-Mu sungguh akan memberikan kekuatan dan menumbuhkan semangat bagi kami dalam kami menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Ini adalah salah satu bacaan leksionari hari ini, dan bacaan yang lain bisa dicermati dan diperhatikan dalam warta gereja. Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, kita telah melewati bulan kebangsaan di bulan Agustus 2020, dan pada minggu ini kita masuki bulan katekese liturgi di bulan September. Dan pada minggu ini yang menjadi tema khotbah di bulan katekese liturgi adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya menyebutkan bulan September sebagai bulan katekese liturgi. Ya, bulan September bagi gereja dalam lingkup GKJ disepakati sebagai bulan katekese liturgi. Kalau kita berbicara tentang liturgi, apa yang muncul di benak kita? Seringkali istilah liturgi dipahami sebagai urut-urutan atau peraturan dalam ibadah. Tak jarang ketika ibadah akan dimulai, ada yang bertanya, liturginya mana? Padahal kalau kita memahami lebih mendalam, liturgi tidaklah sedangkal itu. Yang benar adalah bahwa liturgi menunjuk pada ibadah itu sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, perjalanan kehidupan kita ini juga disebut liturgi. Jadi, liturgi sekali lagi tidak seperti yang kita seringkali ketahui, yaitu hanyalah urutan-urutan atau peraturan dalam ibadah. Kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dari asal katanya, kata ibadah berasal dari bahasa Ibrani, avodah, dengan kata dasar ebed, yang artinya hamba. Jadi, beribadah adalah perjumpaan para hamba dengan Allah, dengan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang dipakai adalah kebaktian, dari kata bakti, atau dalam bahasa Jawa, bekti atau ngabekti. Orang yang beribadah adalah orang yang berbakti, orang yang ngabekti, yaitu yang menyerahkan dirinya sebagai hamba kepada Tuhan yang sangat dihormati. Dalam pemahaman iman Kristen, ibadah merupakan sebuah perayaan
iman yang boleh dikata misteri yang berkaitan dengan karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dasar dari ibadah kita adalah karya penyelamatan Allah yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita merayakannya dengan rasa syukur. Karya keselamatan Allah ini harus dirayakan oleh seluruh umat. Hal itu juga yang dinyatakan dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Di mana segenap umat harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tak ada satupun yang ditinggalkan. Melalui perayaan ini, Allah Sang Penyelamat menyatakan karya pembebasan dan membentuk bangsa Israel sebagai komunitas umat beriman. Karenanya, ibadah merupakan puncak yang dituju oleh kegiatan gereja-gereja menjadi sumber daya kekuatan gereja. Bahkan ibadah menjadi kekuatan yang mendorong gereja untuk mencerminkan diri sebagai persekutuan yang telah diselamatkan. Persekutuan yang telah menerima kasih Allah dan dipanggil untuk menyatakan kasih di antara satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, ibadah tidak kita pahami dalam konteks yang sempit, yaitu tata urutan, tetapi ibadah atau liturgi itu adalah rangkaian kehidupan kita. Terlebih lagi kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Allah, maka dalam persekutuan kita, dalam peribadatan kita itu diharapkan mencerminkan sebagai umat yang telah menerima kasih karunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, lalu bagaimana gereja menyatakan diri sebagai persekutuan yang telah diselamatkan? Melalui Roma 13 ayat 8 sampai 14, kita diingatkan untuk mengembangkan persekutuan yang didasarkan pada kasih. Bahkan dengan jelas Tuhan Yesus menasihatkan bentuk persekutuan kasih itu diwujudkan ketika masing-masing anggota saling peduli, saling terlibat, saling bertanggung jawab, supaya persekutuan orang percaya itu benar-benar mencerminkan karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini sangat realistis, sangat nyata, mengingat hidup kita sebenarnya tidak bisa lepas dari sebuah persekutuan atau komunitas. Misalnya persekutuan pemahaman Alkitab kelompok, persekutuan anak sekolah minggu, persekutuan pemuda remaja, persekutuan warga dewasa, adioswo, komunitas senam, komunitas goes, komunitas mancing, dan lain-lain. Kita tidak bisa lepas itu. Dalam persekutuan atau komunitas ini, ada kalanya berjalan lancar, kompak, guyub, rukun, dan menyenangkan.
Namun kita harus sadari bahwa ternyata ada kalanya juga tidak berjalan dengan lancar, tidak kompak, tidak guyup, tidak harmonis. Mengapa demikian? Karena tak terhindarkan ada kalanya ada gesekan, salah paham, dan melanggar kesepakatan atau mengingkari kesepakatan. Akibatnya relasi terganggu, relasi bisa menjadi rusak, bahkan tak jarang ada anggota yang mengundurkan diri atau keluar dari komunitas, keluar dari persekutuan. Nah, realita adanya persoalan dalam persekutuan juga sangat mungkin terjadi di dalam persekutuan orang-orang percaya atau di dalam sebuah gereja. Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, nah ini rupanya ada anggota persekutuan yang sikapnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hidupnya menjadi sandungan. Sikap ini tentu mengganggu persekutuan yang ada, mengganggu komunitas yang sudah terbentuk. Nah, lalu bagaimana gereja harus menghadapinya? Apakah persoalan seperti itu didiamkan? Atau kita pura-pura tidak tahu kalau ada masalah, lalu berprinsip daripada rame? Ataukah persoalan itu kita perguncingkan di belakang, kita gosipkan, menjadi bahan rasan-rasan? Tentu saja tidak. Melalui perikop ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ciri utama dari sebuah persekutuan orang beriman adalah adanya cinta kasih. Mencintai berarti saling terlibat, saling memiliki, adanya kesediaan untuk memberi maaf dan memaafkan atau meminta maaf. Saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Keprihatinan salah satu anggota persekutuan atau komunitas menjadi keprihatinan bersama. Demikian juga kegembiraan dalam suatu komunitas adalah kegembiraan kita bersama juga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara konkret, ketika ada salah satu anggota persekutuan atau komunitas berbuat kesalahan, maka anggota yang lain mestinya bertanggung jawab untuk mengingatkannya dalam kasih. Anggota yang lain tidak langsung mempermasalahkan di depan umum atau malah diviralkan, disebarluaskan melalui media sosial. Tuhan Yesus mengatakan, persoalan ini harus diselesaikan secara bijaksana. Pertama-tama melalui percakapan empat mata. Percakapan secara pribadi. Sekiranya cara ini tidak membawa perubahan, maka perlu mengajak dua orang lain untuk menjadi saksi.
Dan apabila cara ini juga tidak membawa hasil, maka permasalahan ini disampaikan kepada jemaat. Nah, memperhatikan ajaran Tuhan Yesus tersebut, ternyata ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk terlibat dan menjadi penjaga, dalam tanda kutip, penjaga bagi saudaranya. Hal ini penting karena setiap komunitas orang beriman adalah milik Tuhan Yesus. Sekecil apapun komunitas itu adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20 menegaskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kalau sudah diingatkan oleh seluruh komunitas, tetapi tidak juga mendengarkan? Ayat 17 menyatakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Di sini ada suatu pergumulan Bapak Ibu, saudara terkasih. Apakah ayat ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan orang tersebut dari persekutuan atau dari gereja? Ayat ini memang terkesan kontradiktif, berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di bagian-bagian Alkitab yang lainnya. Bukankah persekutuan di dalam Tuhan adalah persekutuan kasih? Apakah ayat ini tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus tentang hidup saling mengasihi? Perlu kita sadari bahwa ayat ini tentu tidak bisa kita pahami secara harafiah. Kita harus memaknainya dalam terang karya kasih Tuhan. Coba kita perhatikan. Bukankah dalam karya kasih Tuhan Yesus bersedia menyapa, bahkan makan bersama dengan pemungut cukai? Yaitu diantaranya adalah Sakius. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang bukan Yahudi. Bukankah Tuhan juga bertemu dan menerima orang-orang bukan Yahudi? Misalnya perempuan Samaria, perempuan Kanaan, dan perwira Kapernaum. Jadi kalau para murid dinasihati oleh Tuhan Yesus untuk memandang orang-orang yang tidak mendengarkan teguran sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai, bukan berarti orang-orang tersebut dikeluarkan dari persekutuan atau komunitas. Justru orang-orang seperti itu harus diperhatikan secara khusus dengan penuh kasih. Seperti halnya Tuhan Yesus membuka diri, menyapa dan menerima semua orang berdosa. Semestinya itu yang harus kita lakukan sebagai persekutuan atau sebagai gereja Tuhan yang telah beroleh karya penyelamatan Allah. Setiap kita dipanggil untuk menjadi penjaga atas jemaat yang lain. Jangan sampai ada yang hilang. Hal ini sudah diungkapkan Tuhan Yesus pada bagian sebelumnya. Dalam perikop sebelumnya kitab Matius menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang.
Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa belas kasih Allah luar biasa. Allah Bapa yang digambarkan sebagai gembala yang baik itu sangat peduli kepada setiap dombanya. Apapun keadaan mereka, baik domba yang penurut atau domba yang binal, di hadapan Tuhan Yesus, semua domba berharga. Saudara-saudara terkasih, di awal tadi telah disebut mengenai pentingnya ibadah dalam kehidupan orang beriman. Namun, harus disadari bahwa ibadah yang dimaksud di sini tidak hanya ibadah yang kita lakukan pada hari Minggu atau pada hari raya Kristiani saja. Tetapi sejatinya ibadah itu harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari atau setiap hari yang kita jalani adalah wujud ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita wujudkan ibadah kita dengan membangun persekutuan yang saling menguatkan, saling peduli, saling terlibat, dan saling bertanggung jawab atas tugas perutusan kita di dunia ini. Selagi kita masih kuat, sehat, dan sempat, mari kita mewujudkan ibadah yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini, dan kita lanjutkan nanti dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Saat hening, saya hantarkan. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Sungguh menyentuh hati kami ketika kami boleh menjadi suatu gereja, boleh menjadi suatu persekutuan atau suatu komunitas. Ternyata kami tidak pulih, kemudian bertindak sewenang-wenang apabila terjadi adanya kesalahpahaman, gesekan dalam suatu komunitas tersebut yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam suatu persekutuan atau komunitas tersebut. Tapi supaya kami melakukan dengan bijaksana, dengan kearifan, dengan memperhatikan tahapan-tahapan, dan kemudian pun tidak kemudian berbuat dengan serampangan, sembrono, tetapi tetap memperhatikan orang-orang yang mungkin tidak mau mendengar apa yang menjadi nasihat dari komunitas tersebut. Karena komunitas ini sebagai cerminan daripada karya Allah, sebagai persekutuan orang yang telah diselamatkan, tentu persekutuan ini didasarkan pada cinta kasih, yang di dalamnya ada kepedulian, ada keterlibatan, adanya tanggung jawab, dan juga kesungguhan untuk memperhatikan satu dengan yang lain, supaya tetap tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam suatu komunitas, yang kemudian itu dapat menjadi cerminan suatu ibadah yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kami serahkan mereka dalam kuasa-Mu,
Engkau yang memberikan berkat kekuatan kesehatan, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi sesamanya, karena Tuhan telah memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan berkenan melawat dan memberikan berkat, kekuatan, penghiburan, dan pemulihan, terlebih dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih-Nya. Melalui keadaan orang-orang yang mengasihi, sehingga saudara kami yang sakit ini tidaklah kemudian mudah putus asa, tetapi tetap memiliki semangat untuk menjalani hidup. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih belajar, meskipun belajar jarak jauh, terlebih akan menghadapi penilaian tengah semester ganjil. Tuhan menolong, memberikan berkat kesehatan dan semangat guna menghadapi tanggung jawab dalam belajar ini dengan sebaik-baiknya. Yang sedang menyelesaikan studi atau tugas akhir, Tuhan juga memberkati upayanya sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan berkat pekerjaan sesuai kemampuannya. Yang saat ini sudah menantikan pasangan sepadan, Tuhan juga memberkati jodoh bagi mereka. Akhirnya Tuhan, kami juga serahkan keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Tuhan terus berikan berkat mereka kemampuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling mencintai, menghormati, dan menghargai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelayan baik gereja-Mu, baik melalui majelis, pengurus komisi dan panitia, dan juga kegiatan di kelompok-kelompok, terlebih lagi penjaringan bakal calon majelis. Tuhan berkenan menolong, memberkati, sehingga apa yang kami upayakan, apa yang kami lakukan, membuahkan hasil untuk membangun kehidupan bergereja di GKJ Arusari ini semakin baik lagi. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan terus melawat bangsa kami, memberikan hikmat, kekuatan, dan tanggung jawab bagi para pemimpin kami, terlebih lagi dalam menghadapi krisis karena pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami masyarakat Indonesia tetap kompak mendukung upaya pemerintah. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk para medis, orang-orang yang menjadi ujung tombak dalam penanganan COVID-19. Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang terus memberikan semangat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik demi terputusnya, terhentinya paparan COVID-19 ini, dan Indonesia dan Karanganyar khususnya segera dipulihkan. Bapa di sorga, kami akan melakukan aktivitas panjang hari ini, mohon penyertaan dan berkat-Mu, dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan pujian pengutusan, Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup Kidung Jemaat 260 bait yang pertama. Dalam dunia penuh kerusuhan.